Kedudukan wali dari jalur alim ulama tidak bisa disamakan dengan dari jalur ahli ibadah, sebab beratnya tirakat alim ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, dalam penjelasan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau yang akrab biasa disapa Gus Baha, ulama adalah warasatul anbiya atau pewaris para nabi. Jika dahulu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kaum muslimin memiliki pengayom yang membina dan mendidik umat, maka saat ini peran itu digantikan oleh para ulama. Ulama memiliki status sebagai pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam. Karena itu kedudukan ulama begitu mulia, diibaratkan seperti bintang di langit yang menerangi gelapnya malam. Ulama menyalakan cahaya hidayah agar umat Islam tidak berada dalam kegelapan dan ketersesatan hidup. Sebagaimana peran ulama dalam menjaga keberlangsungan tauhid dijelaskan oleh Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau yang akrab disapa Gus Baha Al-Hafiz sebagai berikut. Ulama memiliki prinsip untuk memikirkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama hidup tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka berkhidmat mengabdikan hidup mereka untuk Allah dengan membimbing umat Islam dan masyarakat. Ulama memikirkan umat agar bisa mengerti halal dan haram, menjaga keberlangsungan umat agar tetap mengesahkan dan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Gus Baha menambahkan, saya setiap membaca kisah Nabi Ibrahim itu menangis. Saya itu jarang sholat untuk bertujuan masuk surga, tapi saya sholat supaya ada generasi penerus yang bisa menyembah Allah. Maka Nabi Ibrahim sebelum meninggal berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Saya ini pasti mati, dan yang saya khawatirkan satu, yaitu Gusti Allah. Setelah saya tidak ada yang menyembah Engkau, tidak ada yang mengajarkan tauhid, mengajarkan halal haram. Maka saya minta agar saya punya anak cucu. Jadi ingin anak cucu supaya ada kelangsungan yang menyembah Allah. Beda dengan kita ini ingin punya anak cucu, sebabnya siapa yang akan mewarisi harta? Jika tidak punya anak, siapa yang akan merawat kelak jika sudah tua? Pikiran kita seperti ini adalah pikiran materialistis.
punya anak supaya nanti ada yang merawat. Orang Cina pun juga berpikiran seperti itu. Orang kafir juga berpikiran seperti itu. Tetapi jika punya anak agar nanti menjadi penerus untuk menyembah Allah, itu adalah khas pikiran orang mukmin. Jelas Gus Bahak. Gus Bahak mengatakan, memikirkan nasib umat atau hamba-hamba Allah agar menyembah Allah adalah ciri khas para nabi dan ulama. Gus Bahak menceritakan, saat Nabi Ibrahim berada di Palestina di Al-Ard Al-Muqaddasah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah sambil menggerutu atau mengomel, "Ya Allah, dunia ini tidak fair, yang menyembah Engkau hanya saya. Saya melihat dunia kesal sekali. Ya Allah, alam raya ini yang menciptakan adalah Engkau. Engkau yang menciptakan buah-buahan dari tanah yang sama, disirami air hujan yang sama, namun menghasilkan buah-buahan yang berbeda-beda dengan bermacam-macam rasa dan bentuk dan warna yang indah. Engkau yang menciptakan semua fasilitas di dunia, kemudian yang mengenalmu hanya saya. Ini tidak fair ya Allah. Tidak seperti orang-orang yang makan, minum, tidur, lalu makan dan minum lagi, tapi tidak tahu siapa yang menumbuhkan dan menurunkan makanan dan minuman tersebut. Lebih lanjut, Gus Bahak meneruskan cerita tersebut dengan pernyataan Nabi Ibrahim kepada Allah. Maka ketidakadilan ini harus kita lawan, Gusti Allah. Lalu oleh Allah Nabi Ibrahim dijadikan Rasulullah. Allah berkata, "Baiklah, sekarang kamu menjadi Rasul." Saat menjadi Rasul, Nabi Ibrahim memaklumatkan bahwa yang kamu makan itu milik Allah, bumi yang kamu huni itu milik Allah, dan Islam mengajarkan membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Maka sebelum makan, minum, dan bertindak hendaknya mengucapkan basmalah. Anggap saja basmalah itu seperti pamit. Atas namamu saya makan pisang ini, atas namamu saya makan nasi ini. Bahkan ketika akan berhubungan suami istri juga diharuskan membaca basmalah. Karena misalnya jika kamu ingin memakai mobil atau motor milik orang lain, kamu harus pamit pada pemiliknya. Padahal ini barang-barang sepele, sedangkan semua adalah milik Allah. Maka kita harus pamit setiap menggunakan fasilitas di alam semesta tersebut. Pamit dengan mengucapkan bismillah. Kedudukan wali dari jalur alim ulama tidak bisa disamakan dengan dari jalur ahli ibadah. Sebab beratnya tirakat alim ulama untuk mengajarkan manusia untuk menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyembahnya. Jasa wali dari jalur alim ulama sangat besar, maka setiap alim ulama sudah pasti wali, namun wali belum tentu alim. Pikirannya orang alim itu ingin memaklumatkan hal seperti itu. Bandingkan dengan ahli ibadah, pikirannya hanya ingin masuk surga, ingin bersama-sama dengan bidadari. Maka Imam Syafi'i ngomel, marah besar ketika ahli ibadah menjadi wali. Lebih wali aku, kata Imam Syafi'i. Resikonya wali dari jalur ulama itu tidak terlalu keramat, tidak bisa terbang. Ketika ditanyakan pada Imam Syafi'i, mengapa Anda tidak terlalu keramat? Maka Imam Syafi'i menjawab,
jika orang alim bukanlah wali, maka di dunia ini tidak ada wali. Maka ada pepatah, orang alim sudah pasti wali, namun wali belum tentu alim. Orang alim adalah orang paling waras di dunia karena mengembalikan manusia kepada Tuhannya, mengajarkan manusia supaya ikrar mengakui kepada Tuhannya, mengakui kedikdayaan Tuhannya, yaitu orang-orang alim adalah orang-orang yang memaklumatkan ke seluruh dunia bahwa alam raya ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa semua ini adalah bukti Allah Maha Kuasa melakukan segala sesuatu. Jelas Rois Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama ini. Gus Bahak bertutur, jadi misalkan kita mengetahui bahwa anak presiden tetapi tidak jadi presiden, maka itu berarti Allah kuasa melakukan apa saja. Ada anak presiden berkompetisi kadang kalah, maka itu berarti karena Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa melakukan apa saja. Ada yang bukan anak kiai tetapi menjadi kiai, maka itu berarti karena Allah ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa. Ada yang baru masuk Islam sudah bisa baca kitab kuning, maka itu berarti karena Allah ala kulli syai'in qadir. Sementara yang sudah lama Islam tidak kunjung bisa. Jadi tidak memuji si A si B karena Allah yang dipuji. Karena itu tadi Allah ala kulli syai'in qadir. Karena para nabi, orang alim semuanya setelah melihat alam raya ini, kesimpulannya hanya satu, yaitu saya tahu memang Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, demikian cerita dari ceramah Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Bahak. Semoga ini bermanfaat bagi kehidupan agama kita di dunia maupun akhirat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.